Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi algoritma Adalen dan membangun jaringan Adalen. Kelompok 11 beranggotakan Andi Ami sebagai penyampai materi, Istiani Anwar sebagai penyampai materi, Nadia Tamara sebagai pembuat materi, Putri Rapitasari sebagai penjawab pertanyaan materi. Adelen ini dikembangkan oleh Profesor Bernard Withdraw dan mahasiswa doktoralnya Ted Hoff di Universitas Stanford pada tahun 1960. Ini didasarkan pada neuron McCulloch-Pitts. Ini terdiri dari bobot, bias, dan fungsi penjumlahan. Adalin atau adaptive linear neuron atau yang lebih baru adaptive linear element. Metode ini lebih kepada menggunakan fungsi transfer linear daripada hard limiting, yakni pembatasan ketat terhadap suatu masalah. Dengan demikian, keluarannya bisa beragam. Perceptron hanya 0 atau 1. Metode ini juga merespons perubahan lingkungannya pada saat beroperasi. Jaringan Adalen sedikit banyaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan jaringan perceptron yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Perbedaan jaringan Adalen dengan perceptron terletak pada merubah bobot. Pada jaringan Adalen, perubahan bobot dilakukan dengan aturan delta atau Lussmann square, dan fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi identitas. Selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas. Arsitektur jaringan metode Adalen termasuk jaringan single layer yang merupakan bagian dari jaringan feed forward, di mana sinyal datang dari input mengalir ke output. Jaringan single layer hanya mempunyai satu lapisan koneksi. Dalam sistem single layer, unit dapat dibedakan sebagai unit input dan unit output secara jelas. Biasanya dalam model single layer, setiap unit input terhubung ke unit output, tetapi tidak terhubung ke unit input lainnya. Di bawah ini memperlihatkan arsitektur jaringan metode Adalen yang akan diimplementasikan. Adapun algoritma pelatihan jaringan Adalen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan A. Bobot WI sama dengan 0. B. Bias sama dengan 0. C. Learning rate sama dengan 0,1. Namun bisa di antara 0,1 dan 1. Lebih besar dari 0, 0 lebih besar dari 1. D. Batas toleransi sesuai keadaan. Yang kedua, selama max WI lebih besar dari batas toleransi, maka A. Hitung net. B. Hitung Y dengan Y sama dengan net. C. Lakukan perbaikan bobot apabila Y dan T mewakili hal atau nilai yang sama. WI baru sama dengan WI lama. B baru sama dengan B lama, di mana W sama dengan T kurangi Y dikali XI. Untuk yang B sama dengan T kurangi Y. D. Ulangi tahap A sampai C apabila nilai maksimum WI lebih besar dari nilai toleransi. Masuk ke epoch selanjutnya. Poin E, proses ini berhenti apabila batas maksimum WI sudah lebih kecil atau sama dengan batas toleransi. Ketiga, untuk pengenalan pola, lakukan perhitungan net dengan bobot W1, W2, dan bias yang baru.
Keempat, hitung output pelatihan dengan fungsi aktivasi threshold. Next. Untuk rangkumannya, yang pertama, model jaringan Adalen menggunakan learning rate dalam merubah bobot dan bias. Yang kedua, keunikan jaringan Adalen terletak pada adanya batas toleransi yang menjadi acuan proses perubahan bobot. Tetap dilakukan atau tidak. Poin ketiga, proses perubahan bobot dan pelatihan per epoch tetap dilakukan apabila nilai maksimal bobot masih lebih besar dari batas toleransi. Terakhir, pengenalan pola dilakukan apabila proses perubahan bobot telah berhenti pada epoch tertentu, di mana proses pengenalan pola ini akan kembali menghitung net dan output diperoleh dari fungsi aktivasi threshold. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.